Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat, yaitu prediksi keberhasilan kampanye pemasaran bank menggunakan pendekatan data science end-to-end. Di sini kami beranggotakan dua orang, yaitu Jonathan Jason Alfianus dan Randy Saputra Tolampu. Jadi, kampanye pemasaran melalui telemarketing merupakan strategi umum yang digunakan oleh bank untuk menawarkan produk deposito kepada nasabah. Namun, metode ini seringkali tidak efisien karena banyak nasabah yang tidak memberikan respon positif. Akibatnya, bank mengalami pemborosan biaya operasional dan waktu kerja staf pemasaran. Nah, oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis data untuk membantu memprediksi nasabah yang berpotensi menerima penawaran. Di sini ada beberapa rumusan masalah yang telah kami buat, yaitu bagaimana merancang pipeline data science end-to-end untuk menganalisis kampanye pemasaran bank yang terintegrasi dengan kebutuhan organisasi. Kemudian, bagaimana perbandingan performa model logistic regression dan decision tree dalam memprediksi keberhasilan kampanye. Kemudian, bagaimana perbedaan hasil evaluasi model yang dibangun menggunakan RapidMiner dibandingkan dengan Python. Kemudian ada tujuan proyek yang selaras dengan rumusan masalah, yaitu membangun sistem analisis data science end-to-end yang mencakup perancangan arsitektur sistem menggunakan diagram DFT dan UML, kemudian mengimplementasikan algoritma logistic regression dan decision tree untuk klasifikasi nasabah, dan melakukan evaluasi dan perbandingan efektivitas antara penggunaan RapidMiner dan Python sebagai solusi berbasis data bagi pihak bank. Di sini ada beberapa penjelasan sistemnya, di mana sistem yang akan dirancang ini adalah sebuah prototipe analisis data bernama Bank Marketing Classifier, yang dimana tujuannya itu untuk membantu pihak bank dalam memprediksi apakah seorang nasabah akan menerima atau menolak penawaran deposito. Nah, prinsip kerja sistem dimulai dari input data nasabah, kemudian sistem akan memproses menggunakan teknik machine learning dan menghasilkan output berupa prediksi yes atau no. Nah, sistem ini juga memberikan laporan performa model sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, dalam proyek ini, dataset yang digunakan adalah bank marketing dataset yang diperoleh dari UCI, yang dimana dataset ini berisi 4.119 data nasabah dengan berbagai atribut seperti umur, pekerjaan, status pernikahan, dan informasi ekonomi. Nah, variabel target dalam dataset ini adalah variabel Y yang menunjukkan apakah seorang nasabah menerima penawaran deposito atau tidak. Nah, dataset ini digunakan sebagai dasar dalam proses analisis dan pemodelan machine learning. Dalam proyek ini kami menggunakan metode CRISP-DM yang terdiri dari 6 tahap, yaitu business understanding, di mana kami akan memahami tujuan bisnisnya, dan data understanding, memahami karakteristik datanya, serta data preparation, membersihkan dan menyiapkan data yang akan digunakan. Kemudian tahap modeling, yaitu membangun model machine learning. Setelah itu masuk ke tahap evaluasi, yaitu mengevaluasi performa model. Dan yang terakhir tahap deployment, yaitu menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan. Kemudian sebelum membangun sistem, kita harus mengetahui kebutuhan user dan kebutuhan sistem, di mana kebutuhan user ini sistem digunakan oleh pihak bank, yaitu manajer atau divisi pemasaran, yang dimana membantu memprediksi keberhasilan kampanye dan menyajikan hasil dalam bentuk laporan yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian untuk kebutuhan sistemnya, sistem mampu membaca data dalam bentuk format CSV dan melakukan preprocessing, yaitu data cleaning dan transformasi data, serta membangun model klasifikasi machine learning, kemudian menghasilkan laporan analisis. Untuk spesifikasinya di sini ada 3, yaitu yang pertama input, di mana menggunakan dataset bank adisional. Kemudian ada proses, di mana ada preprocessing, EDA, modeling, dan evaluasi, serta output berisi prediksi keberhasilan kampanye dan matriks evaluasi. Nah, untuk flowchartnya di sini itu dimulai dari memasukkan datasetnya, kemudian
dataset tersebut akan divalidasi. Ketika eh, dataset tersebut tervalidasi, maka akan dilakukan pre-processing. Setelah itu langsung masuk ke pembagian dataset. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu data training, data validasi, dan data testing. Setelah itu membangun model, yaitu model decision tree dan regresi. Kemudian lanjut mengevaluasi model. Setelah itu melakukan pemilihan model terbaik. Kemudian menghasilkan output laporan. Nah, untuk DFD level 0-nya ini, sistem digambarkan secara umum sebagai satu proses utama, yaitu sistem prediksi kampanye pemasaran bank, yang dimana diagram ini menunjukkan hubungan antara sistem dengan entitas luar dan penyimpanan data. Di mana di sini admin memasukkan data kampanye nasabah ke dalam sistem, kemudian sistem menyimpan data tersebut ke dalam data set bank marketing sebagai tempat penyimpanan data kampanye. Kemudian data tersebut mengirim kembali data kampanye ke sistem untuk diproses. Setelah data diproses dan dilakukan prediksi, sistem menghasilkan hasil prediksi yang diberikan kepada staf pemasaran. Nah, hasil prediksi ini nantinya dapat digunakan staf pemasaran untuk menentukan target nasabah yang berpotensi menerima atau merespon kampanye pemasaran. Nah, untuk DFD level satunya ini merupakan pengembangan dari proses utama pada level 0 menjadi beberapa proses, yang dimana proses pertama itu input data. Pada proses ini, admin memasukkan data kampanye nasabah ke dalam sistem data yang dimasukkan, kemudian disimpan sebagai data mentah pada penyimpanan dataset bank marketing. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu pre-processing. Pada tahap ini sistem mengambil data mentah dari dataset kemudian melakukan pre-processing atau pembersihan data. Lanjut pada proses 3.0 yaitu split data. Data yang sudah bersih kemudian dibagi menjadi tiga, yaitu data training, data validasi, dan data testing. Setelah itu masuk ke proses 4 yaitu modeling, di mana pada tahap ini modeling sistem membangun model machine learning menggunakan dua algoritma, yaitu decision tree dan logistic regression. Nah, setelah itu masuk pada tahap 5.0 yaitu evaluasi, di mana pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap kedua model menggunakan data testing. Lanjut pada proses 6.0 yaitu output. Pada tahap terakhir ini sistem akan menghasilkan hasil prediksi berdasarkan model terbaik, yang dimana hasil prediksi kemudian diberikan kepada staf pemasaran untuk membantu menentukan strategi pemasaran bank. Lanjut. Kemudian di sini pada use case-nya di sini ada dua stakeholder, yaitu admin, yang dimana admin ini bisa melakukan import dataset kampanye, melakukan pre-processing data, split data, membangun model, kemudian evaluasi model dengan data testing. Sedangkan staf pemasaran dia hanya bisa melihat hasil prediksi dan laporan performa. Kemudian untuk activity diagramnya ini dimulai dari admin, yaitu mengimport dataset, kemudian melakukan pre-processing, setelah itu melakukan split data, dan membangun dua algoritma, yaitu model decision tree dan logistic regression. Setelah itu model yang dibangun akan dievaluasi dan menghasilkan output prediksi yang akan ditampilkan pada staf pemasaran. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana rancangan UI yang telah kami buat untuk prediksi ini. Di sini pertama-tama kita melakukan login atau register terlebih dahulu pada aplikasinya. Misalnya dengan username user13 dan password 1234. Dan kita masuk. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi kami, yang dimana di sini ada beberapa menu. Pada sidebar kiri di sini ada dashboard, input data,
preprocessing, pemodelan, evaluasi, prediksi nasabah, dan laporan. Pada menu dashboard di sini bisa kita lihat beberapa visualisasi seperti total nasabah, tingkat keberhasilan, conversion rate, revenue impact. Dan di sini ada beberapa diagram yang ditunjukkan untuk melihat hasil dari prediksi tersebut. Contohnya di sini ada kinerja kampanye. Pada bulan Januari di sini berhasil 420 nasabah, yang gagal 180. Kemudian ada juga beberapa tren tingkat keberhasilan, distribusi usia nasabah, dan aktivitas terkini. Selanjutnya pada input data, di sini si pengguna kita menginputkan data CSV, bisa berupa Excel juga, untuk melakukan prediksi. Kemudian ada tahap preprocessing. Di sini melakukan penanganan seperti nilai kosong, menghapus duplikatnya, dan mendeteksi outlier jika ada. Kemudian ada encoding fitur. Di sini juga ada keterangan sedang dalam proses, sedang menunggu, ataupun telah selesai. Kemudian pada tahap pemodelan, di sini kita bisa memilih model yang akan dipilih, yang akan dipakai, yang dimana salah satunya logistic regression atau decision tree. Kemudian akan dilatih dan bisa dilihat evaluasinya lewat menu evaluasi. Di sini beberapa evaluasi yang ditampilkan seperti akurasinya, precision, recall, dan event score. Di sini juga ada matriksnya seperti prediksi benarnya, prediksi salahnya, dan lain-lain. Ada juga diagram yang ditunjukkan untuk matriks kinerja detail. Dan yang terakhir menu prediksi nasabah. Setelah diinputkan data latihnya, kita input data yang akan diprediksi. Contohnya pada usia, kita inputkan misal 50, statusnya menikah, pekerjaan kita pilih juga misalnya service, dengan pendidikannya misal secondary. Kemudian kita inputkan juga nilai dari isi tabungan dari nasabah, misalnya 5.000 USD. Kemudian sini kita pilih hosting loan-nya yes, personal loan-nya no, kemudian seluler biasa, kemudian durasi teleponnya untuk pemasaran misal 100 detik, kemudian jumlah kontaknya misal 2, adapun juga pdays-nya misal 1, previous atau kontak sebelumnya 2. Kemudian jika sudah selesai melakukan input, akan dilakukan prediksi oleh sistem. Di sini pada sidebar kanan akan muncul hasil prediksinya, yang dimana misal di sini hasil prediksinya itu ya, atau dengan probabilitas 65% akan diterima. Nah, yang terakhir setelah lakukan prediksi akan dimasukkan ke dalam laporan akhir, yang mana ini akan dikirimkan kepada atasan untuk melakukan pemasaran. Baik, selanjutnya yaitu implementasi RapidMiner, yang dimana pada RapidMiner kami menggunakan beberapa operator. Yang pertama ada read CSV, kemudian ada replace missing value, kemudian nominal to numerical, adapun normalize, dan yang pastinya kami menggunakan model decision tree. Dan kalau menggunakan logistic regression, kami tinggal mengganti ke operator logistic regression. Dan ada apply model dan performance. Implementasi pada RapidMiner dilakukan menggunakan alur kerja visual. Proses ini dimulai dari membaca dataset, melakukan pembersihan, seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan operator replace missing value, dan melakukan pembagian data, pemodelan, menggunakan algoritma, dan evaluasi menggunakan operator performance. Pendekatan ini memudahkan pengguna tanpa perlu banyak coding. Selanjutnya adalah implementasi pada Python. Di sini untuk kode Python sendiri seperti pada biasanya, yang pertama ada mengimport datanya, data bank additional CSV, kemudian melakukan pemisahan fitur X dan target Y. Selanjutnya ada preprocessing, yang dimana kami menggunakan standard scalar, kemudian numeric filter, dan melakukan encoding. Adapun juga melakukan split data, kami menggunakan 3 jenis data train, data validation, dan data testing.
Selanjutnya ada pemodelan. Pada tahap pemodelan, kami melakukan model logistic regression seperti pada contoh di PPT, kemudian melakukan training dan evaluasi pada data testing. Selanjutnya, nah berikut adalah hasil dari performa model yang telah kami terapkan pada Python dan RapidMiner. Yang pertama pada Python, di algoritma logistic regression itu menghasilkan akurasi 91%. Kemudian pada decision tree di Python menghasilkan akurasi 89%. Dan pada RapidMiner untuk decision tree menghasilkan 9,008%. Dan pada logis regression di RapidMiner menghasilkan akurasi 8,998%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa logis regression pada Python memiliki akurasi tertinggi sebesar 91%. Decision tree memiliki performa sedikit di bawahnya dengan akurasi sekitar 89%. Kedua algoritma juga menunjukkan performa yang hampir sama sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun cukup handal dalam melakukan klasifikasi. Selanjutnya, nah di sini ada confusion matrix dari kedua algoritma. Di sini model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mendeteksi nasabah untuk melakukan penawaran. Namun model masih memiliki kesulitan dalam mendeteksi. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan data di mana jumlah data no jauh lebih banyak dibanding data yes, sehingga menghasilkan model yang cenderung bias. Selanjutnya, apa insight yang didapat dari bisnis ini? Hasil analisis menunjukkan bahwa durasi komunikasi merupakan pengaruh besar terhadap keberhasilan kampanye, sehingga lama percakapan semakin besar peluang nasabah menerima penawaran. Selain itu, faktor ekonomi juga seperti jumlah tenaga kerja itu juga berpengaruh terhadap keputusan nasabah. Nasabah yang terlalu sering dihubungi juga cenderung memberikan respon negatif. Selanjutnya, baik kesimpulan yang kami dapatkan yaitu penelitian ini berhasil membangun sistem prediksi keberhasilan kampanye pemasaran bank menggunakan pendekatan data science dengan menggunakan CRISP-DM. Model yang dikembangkan menunjukkan performa yang baik, di mana logistic regression pada Python mencapai akurasi tertinggi sebesar 91%. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa faktor durasi komunikasi dan kondisi ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap keputusan nasabah. Dengan adanya sistem ini, pihak bank dapat meningkatkan efisiensi kampanye pemasaran dengan lebih fokus pada nasabah yang berpotensi memberikan respon positif. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 9. Kiranya jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.